Preview. Preview. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan, di mana ini adalah minggu yang kelima bagi kita untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita, tetapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami berterima kasih kami bisa kembali untuk beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing oleh karena situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, bahkan Roh Kudus hadir melawat kami, menjamah kami, mengurapi bahkan memberkati kami ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu, pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing maupun di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya atas tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, bahkan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa kembali bersama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan bagi kita di saat ini untuk firman Tuhan dari Ulangan, dari kitab Ulangan 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan ini dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Temanya melewati padang gurun. Saudara, kita tahu saat ini kondisi dan situasi sekarang ini membuat kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, begitu sulit di dalam kehidupan ini. Dan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Terlebih-lebih Bapak Ibu saudara-saudari, masalah ekonomi yang sedang mungkin menghimpit kehidupan kita karena adanya batasan-batasan di dalam setiap pergerakan kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Saudara, ini adalah sejarah di mana bangsa Ibrani atau umat Ibrani keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Dan saudara-saudara, ketika umat Ibrani ini keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Seluruh bangsa Ibrani ini mengalami panas terik, mengalami kekurangan, mengalami situasi yang terbatas, sehingga membuat umat Ibrani ini bersungut-sungut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir, saudara-saudara. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, di balik semua itu Tuhan memiliki tujuan. Tuhan ingin melatih iman umat Ibrani ini agar menjadi kuat, lebih tangguh dan mampu menghadapi tantangan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa padang gurun bisa diartikan masa-masa sulit atau masa sukar dalam kehidupan kita. Ketika kita saat ini sedang menghadapi pandemi corona, sehingga terjadi krisis ekonomi, usaha semakin merosot, pekerjaan tidak menentu, dan keadaan semakin sulit. Saudara-saudara, kita sedang berada atau berjalan melewati padang gurun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa-masa seperti ini banyak dari antara kita yang tidak tahan mungkin, mulai mengeluh, bersungut-sungut dan mulai menyalahkan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan, atau Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita. Dan apa tujuan Tuhan melalui padang gurun ini, saudara-saudara? Melalui situasi ini, melalui keadaan yang sulit ini, saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama, Tuhan ingin mendewasakan kita atau mendewasakan iman kita dan membangun daya tahan iman. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mau kita memiliki daya tahan iman. Saat kita berjalan di padang gurun, tidak ada yang tumbang dan tidak ada yang saudara-saudara menjadi imannya merosot, imannya menjadi lemah, tetapi semua dapat bertahan. Karena apa? Karena memiliki iman yang tangguh. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu terlalu cemas. Karena apa? Karena semua pasti dapat kita jalani. Ketika kita berada dalam padang gurun, saudara-saudara, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap melekat pada Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita pasti kuat serta mampu melewati setiap masalah dan keadaan-keadaan yang berat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam situasi apapun jangan panik, tetap tenang dan dekat dengan Tuhan. Kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus tetap, Bapak Ibu Saudara-saudari, memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Masa-masa sekarang ini saudara-saudara, kita harus semakin mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap tangguh, saudara-saudara. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita sedang diperhadapkan kepada kondisi yang berat ini, maka Tuhan ingin saudara-saudara mendewasakan iman kita dan membangun daya tahan iman kita. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, janji firman Tuhan ini begitu besar. Janji firman Tuhan ini membuat kita saudara-saudara tidak berputus asa. Saya yakin setiap kita pernah melalui masa-masa sulit. Perjalanan dalam masa-masa sulit itu, saudara-saudara, seakan-akan kita berada di padang gurun. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, di tengah-tengah perjalanan melewati padang gurun itu, saudara-saudara, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa memegang tangan kita dengan tangan kanannya.
Oleh karena itu, mari kita saudara-saudara tetap kuat dan tangguh di dalam iman di saat menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita di padang gurun, Tuhan ingin melatih kesabaran kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kita tidak sabar, kalau kita panik, kalau kita menyerah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam situasi kondisi ini, maka kita akan kehilangan janji-janji Tuhan, kehilangan berkat-berkat Tuhan, kehilangan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di saat kita sedang diperhadapkan melewati padang gurun ini, mari kita bersabar menanti janji Tuhan. Mari kita senantiasa saudara-saudara bersabar sampai janji Tuhan dicurahkan, dilimpahkan bagi kita. Bahkan kondisi ini saudara-saudara akan berubah dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Situasi ini akan kembali normal dengan pertolongan kita, dengan pertolongan Tuhan, asalkan saudara-saudara kita tetap bersabar. Di dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai 15, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan bacakan firman Tuhan, dikatakan seperti ini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, Abraham menanti janji Allah bukan waktu yang singkat. Dia menunggu janji Allah, di mana Allah berjanji untuk memberikan seorang anak kepadanya. Saudara-saudara, janji itu tidak serta-merta digenapi oleh Tuhan, tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan waktu kepada Abraham selama 25 tahun. Abraham harus bersabar menanti janji Allah itu, saudara-saudara. Dia harus menunggu, dia harus tetap tangguh, dia harus tetap berharap kepada Tuhan, saudara-saudara, selama 25 tahun. Pada usia 75 tahun dia menerima janji Allah, dan pada usia 100 tahun baru janji itu digenapi, saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesabaran membawa janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Kesabaran adalah jembatan dari iman untuk suatu kenyataan. Sekarang ini juga pasti kita rindu, saudara-saudara, padang gurun yang sedang kita lewati atau virus corona ini cepat berlalu. Tapi Tuhan yang mengatur semuanya agar itu indah pada waktunya. Tuhan akan menyatakan mujizat serta pertolongan asal kita sabar menanti waktunya Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup memberikan kita berkat. Bahkan Tuhan sanggup, saudara-saudara, memulihkan keadaan kita. Mari kita, saudara-saudara, tetap bersabar dalam kondisi situasi sekarang ini. Walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tetaplah bersabar, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan sampai situasi dan kondisi ini bisa kembali normal. Dan saya yakin dan percaya janji-janji Tuhan yang dijanjikan kepada kita melalui firman-Nya akan digenapi, saudara-saudara. Pemulihan akan terjadi, berkat Tuhan akan dilimpahkan ketika kita, saudara-saudara, sabar menunggu janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa maksud dan tujuan Tuhan ketika kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi melewati padang gurun ini, saudara-saudara? Yang ketiga, tetaplah komitmen kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak ujian yang terjadi.
Tetapi tetaplah percaya bahwa di balik setiap proses ada berkat Tuhan yang diberikan. Di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, Tuhan tidak selalu menjanjikan hidup tanpa tantangan. Tuhan tidak selalu menjanjikan kita berada dalam zona yang nyaman. Tetapi saudara-saudara, ketika kita harus melewati masalah, ketika kita harus melewati padang gurun, jangan takut karena pasti ada tujuan Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Ada satu pujian, saudara-saudara, dikatakan liriknya seperti ini, saudara-saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya ketika kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang tidak menyenangkan hidup kita saat ini, ada tujuan Tuhan yang indah bagi kita. Karena saudara-saudara, hidup ini selalu diperhadapkan kepada tantangan-tantangan, kondisi-kondisi di mana kita bisa berjalan dengan berat. Tetapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yesaya 43 ayat 2-3 bagian A dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat memberkati kita, karena Tuhan berjanji ketika kita, saudara-saudara, menyeberang melalui air, maka Tuhan menyertai kita. Air tidak akan menghanyutkan kita, sungai-sungai tidak akan menghanyutkan kita. Bahkan ketika kita berjalan melalui api, maka kita tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar kita. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Dialah Sang Penyelamat kita. Saudara-saudara, ketika kita saat ini diperhadapkan melewati padang gurun, atau di masa-masa yang sulit ini, atau pergumulan, atau badai, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, biarlah iman kita tetap kuat. Yang kedua, kita tetap sabar menanti janji Tuhan. Dan yang ketiga, tetap komitmen kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara. Biarlah di masa-masa sulit ini kita tetap mencari Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap semangat bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, pertolongan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Kami percaya di dalam firman-Mu ada janji-janji yang luar biasa, ada motivasi, ada kekuatan untuk menyemangati hidup kami ketika kami diperhadapkan melewati padang gurun yang berat, situasi dan kondisi yang sulit. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap ada bersama kami. Tuhan melindungi dan menolong kami. Oleh itu Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami semua, hati umat-umat-Mu, agar seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, yang sedang beribadah saat ini merasakan kedamaian, merasakan sukacita, merasakan Tuhan kehadiran-Mu melindungi, memberkati mereka semua. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan campur tangan dan berkarya di dalam setiap kehidupan kami semua, kehidupan seluruh umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati apapun yang sedang mereka gumuli, Tuhan Engkau menolong, Engkau buka jalan bagi setiap pergumulan mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati semuanya, mulai dari keluarga-keluarga, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Berkat Tuhan dilimpahkan bagi seluruh umat-umat-Mu. Tidak seorang pun dari antara jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah yang berat, tetapi mereka
tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan di ibadah kami hari ini kami bisa merasakan lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan di setiap ibadah-ibadah yang ada di rumah jemaat. Berkatilah semuanya Tuhan. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang beribadah dimanapun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nugrah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya. Bersama-sama kita katakan, Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.